Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Taruna Reda Widya Pujarahayu, STB 3831 dari Prodi Manajemen Pemasyarakatan B bersama rekan saya yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah pengembangan organisasi. Dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Mati Zainuddin Subarka, SPC MPCT. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu ada Rizky Bagio, Sondang Yan Parulian Bakara, Sultan Malik Ibrahim, Taufik Nur Hidayat, Widya Pujirahayu, dan Yuliana Novitasari. Kami akan membahas mengenai buku Practicing Organization Development Leading Transformation and Change 4th Edition, Chapter 21, Mergers and Acquisitions. Tentu saja yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Bagio. Kepada Saudara Rizky Bagio, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian. Menurut Mergers and Acquisition, menurut Polter, Terry Kangas dan Joseph di tahun 2012 adalah cara suatu organisasi dalam mempertahankan daya saing dan global. Aktivitas MNI mengalami pertumbuhan sangat cepat sejak 2007 dan jumlah kesepakatan global mengalami kenaikan 53% dari tahun 2013 hingga 2014. Yang selanjutnya itu mengenai tren pemicu aktivitas MNI. Yang pertama ada suku bunga yang rendah. Yang kedua, banyak perusahaan memiliki persediaan uang tunai yang besar. Yang ketiga, perusahaan khususnya di bidang perawatan kesehatan melakukan akuisisi di luar negeri untuk memanfaatkan tarif pajak yang rendah. Yang keempat, faktor psikologis pimpinan untuk mendapatkan suatu sebelum diambil oleh perusahaan lain. Yang kelima, adanya pengaruh dari sektor telekomunikasi dan media. Yang selanjutnya itu terdapat rekam jejak yang kurang menyenangkan tentang aktivitas MNI tentang pengembangan organisasi, yaitu kurang dari setengah kombinasi perusahaan dapat mencapai tujuan keuangan atau strategi mereka. Faktor yang menyebabkan kegagalan aktivitas MNI yaitu yang pertama, proses di mana perusahaan mitra berintegrasi. Yang kedua, membeli perusahaan yang salah. Yang ketiga, membayar dengan harga yang tidak sesuai. Yang keempat, menggabungkan perusahaan pada waktu yang tidak sesuai. Bab ini meninjau proses MNI dan menyoroti faktor-faktor keberhasilan dan area masalah umum di dalam 3 fase kesepakatan. Selain itu juga menjelaskan mengenai perkembangan praktik MNI dengan fokus pada praktisi pengembangan organisasi dalam dapat membantu sejak awal kesepakatan. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yuliana. Pada Saudara Yuliana, waktu dan tempat persilakan. Dapat di 3 fase kesepakatan. Yang pertama, fase prakombinasi, merupakan kesepakatan yang dibuat dan dinegosiasikan oleh eksekutif, kemudian disetujui secara hukum oleh pemegang saham dan regulator. Sering terjadi penekanan khususnya pada masalah keuangan, sehingga perlu melakukan kesepakatan melalui neraca kehubungan perusahaan, arus kas yang diproyeksikan, dan laba atas investasi. Untuk mencapai fase ini harus memiliki pola pikir yang strategis untuk mendapatkan kesepakatan. Yang kedua yaitu fase kombinasi. Ketika perencanaan terjadi dan keputusan yang terintegrasi dapat dibuat, fase kombinasi dikatakan berhasil ketika pemimpin mampu membawa sesuatu yang positif ke dalam perencanaan kombinasi. Antara karyawan dan pemimpin harus bersinergi untuk mendapatkan keputusan kombinasi berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu fase pasca kombinasi. Ketika implementasi terjadi dan semua orang menyesuaikan diri dengan peran yang baru, fase pasca kombinasi dikatakan berhasil ketika perusahaan menjalankan organisasi, pembangunan tim, fungsi gabungan, dan membentuk budaya bersama. Kombinasi yang paling sukses ialah perusahaan yang memiliki koreksi besar di tengah jalan dan mampu mengubah potensi bencana menjadi kombinasi yang unggul. Yang selanjutnya yaitu perkembangan terbaru dalam praktik M&A. Perubahan yang mencolok terdapat pada fase prakombinasi. Pada fase ini memiliki dampak penting pada pemahaman karyawan dan lainnya. Terdapat elemen penting keberhasilan M&A yaitu dari identifikasi karyawan dengan organisasi gabungan perusahaan. 4 perkembangan utama dari proses M&A pada fase prakombinasi yang relevan dengan praktek penggabungan organisasi yaitu yang pertama,
Melakukan uji tuntas perilaku dan budaya berfungsi untuk menggali informasi apa yang dibeli, seberapa cocok dengan bisnis perusahaan pemimpinnya saat ini, dan potensi jebakan apa yang mungkin ada di depan. Spesialisasi penggabungan organisasi dapat membantu perusahaan untuk melihat masalah manusia, organisasi, dan budaya yang mungkin muncul dalam kombinasi. Yang kedua, menetapkan visi untuk organisasi gabungan. Yang ketiga, memulai proses perencanaan integrasi. Yang keempat, menetapkan prinsip dan prioritas integrasi. Proses perencanaan integrasi, fase prakombinasi menjadi fase penting untuk memulai perencanaan integrasi. Hal ini karena terdapat peraturan pemerintah yang melarang adanya pertukaran informasi sensitif sebelum terjadinya kesepakatan, sehingga pembeli harus berhati-hati agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan menggunakan pihak ketiga yang independen, tim mengumpulkan informasi dari setiap organisasi untuk menyiapkan data dasar. Pendekatan kedua yaitu memiliki tim perencanaan integrasi di setiap organisasi yang dikoordinasikan oleh dua konsultan eksternal. Terdapat keterlibatan praktisi pengembangan organisasi dalam model perencanaan integrasi awal, di mana praktisi pengembangan organisasi dapat menjadi penghubung antara konsultan eksternal dan manajer internal, serta melatih para pemimpin dan manajer di lintas perusahaan, serta memfasilitasi pertemuan awal dalam transisi fase prakombinasi ke fase kombinasi. Untuk slide selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudara Liliana. Selanjutnya adalah prinsip dan prioritas integritas. Tim perencana integrasi yang sukses merupakan mereka yang berhasil mengidentifikasi dan mewujudkan sinergis dan finansial yang sebenarnya dalam suatu kesepakatan. Intervensi pengembangan organisasi di awal fase prakombinasi dapat mengatur panggung dalam membantu para pemimpin menggunakan M&A untuk mengubah tempat kerja, mencapai globalisasi, dan menghormati serta mempertahankan sumber daya manusia. Next. Kemudian chapter 22, Exploring the Relationship Between Organization Development and Change Management. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan proses intervensi terencana yang memanfaatkan prinsip-prinsip perilaku dan ilmu organisasi untuk mengubah sistem dan meningkatkan efektivitas. Dilakukan sesuai dengan nilai humanisme, partisipasi, pilihan, dan pengembangan sehingga organisasi dan anggotanya belajar dan berkembang. Kemudian terdapat pendukung manajemen perubahan yang menggambarkan pengembangan organisasi. Yang pertama, perasaan tingkat tinggi, konseptual, lembut, dan sensitif. Kemudian yang kedua, tidak cukup pragmatis. Yang ketiga, tidak cukup memperhatikan implementasi di lapangan. Kemudian yang keempat, terputus dari menghasilkan traksi atau ROI yang nyata. Lalu terdapat pendukung pengembangan organisasi yang menggambarkan manajemen perubahan. Yang pertama, hanya rebranding dari apa yang telah kami lakukan di sisi yang lebih kritis. Kemudian yang kedua, terlalu mekanis dan terlalu fokus pada alat. Kemudian yang ketiga, terlalu terstruktur dan satu ukuran semua. Dan yang terakhir, terlalu fokus pada proyek dan tidak cukup pada orang dan sistem. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami, Sedang Pak Parudin Bakara. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Fokus dari pekerjaan pengembangan organisasi OD adalah 1. Serangkaian tindakan terencana dan muncul yang mengintervensi struktur, sistem, proses, dan hubungan organisasi. Yang kedua, menggunakan teori, prinsip, dan praktik dari ilmu perilaku, psikologi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi, dan organisasi, yaitu teori organisasi, desain organisasi, teori sistem, teori manajemen. Yang ketiga, memahami sistem organisasi dan perilakunya saat ini dan mengambil tindakan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai misi, strategi, dan hasil yang diinginkan. Yang keempat, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tertentu, membimbing proses dan partisipasi, pilihan, dan terakhir perkembangan. Yang kelima, membuat organisasi dan anggotanya belajar dan tumbuh dalam kapasitas, kapabilitas, dan pencapaian potensi. Pengembangan organisasi berkaitan dengan seluruh sistem organisasi. Sistem secara teratur berada dalam sistem yang lebih besar, sehingga perlu memulai dengan berorganisasi di lingkungan kecil dan mencapai hasil yang diinginkan.
sehingga perlu mengetahui pemangku kepentingan terkait sistem ini dan pemahamannya untuk kemudian dapat merencanakan perubahan dan memanfaatkan teori dan metode yang relevan untuk diterapkan. Perubahan. Manajemen perubahan merupakan suatu perusahaan utilitas regional yang sedang menjalani transformasi untuk menjadi lebih fokus pada pelanggan. Terdapat macam motivasi, dampak ruang lingkup dan kepentingan strategis mencapai hasil yang diinginkan dari inisiatif. Sehingga manajemen perubahan CM merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada individu yang terpengaruh oleh perubahan, mengkatalisasi adopsi dan mampu menggunakan perubahan yang mempengaruhi cara melakukan pekerjaan mereka. Berdasarkan definisi proxy tentang manajemen perubahan, yaitu penerapan proses dan alat untuk mengelola sisi manusia dari perubahan keadaan saat ini. Hasil perubahan yang diinginkan tercapai. Terdapat 3 komponen penting, yaitu 1. Untuk hasil perubahan yang ingin dicapai memiliki tujuan, yaitu mendorong memperoleh manfaat untuk merealisasikannya sesuai harapan karyawan. Yang kedua, sisi manusia dari perubahan. Perubahan melibatkan banyak bagian dan sistem yang bergerak. Perubahan yang mendasar yaitu perubahan berdampak dan bergantung pada karyawan yang mengubah cara bekerjanya. Manajemen perubahan mempertimbangkan sistem dan budaya organisasi serta tindakan inisiatif yang diperlukan. Yang terakhir, penerapan proses dan alat. Pada akhirnya, perubahan bergantung pada kebutuhan transisi individu di mana perubahan yang berhasil tidak terjadi secara kebetulan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Taufik. Selanjutnya ada hubungan pengembangan organisasi dan manajemen perubahan. Perbedaan dari 3 dimensi utama dapat diidentifikasi menjadi: yang pertama ada ruang lingkup. Pengembangan organisasi lebih fokus pada aplikasi keseluruhan sistem dengan tetap memerhatikan hubungan impersonal dan dinamika kelompok. Manajemen perubahan memiliki fokus pada proyek tertentu dengan hasil tertentu yang memerlukan perubahan perilaku individu. Selanjutnya tingkat keterlibatan. Pengembangan organisasi berfokus pada merancang intervensi untuk memodifikasi komponen organisasi tingkat tinggi yang menginformasikan fungsi sistem, sedangkan manajemen perubahan berfokus pada pendekatan terstruktur dan berulang untuk memfasilitasi adopsi dan penggunaan individu, memanfaatkan penilaian, proses, dan ada alat yang dapat membantu karyawan dalam melakukan perubahan organisasi. Selanjutnya ada fokus usaha. Pengembangan organisasi berfokus pada bagaimana sistem berfungsi dan manajemen perubahan berfokus pada bagaimana mengkatalisasi karyawan individu dalam mengubah cara melakukan pekerjaan. Yang terakhir adalah tumpang tindih. Terdapat kesamaan antara disiplin pengembangan organisasi dan manajemen perubahan. 3 kesamaan yang dapat diidentifikasi dapat dimanfaatkan oleh pemimpin, yaitu OP dan CM mengakui, menghargai, dan fokus pada dinamika manusia dalam organisasi dan berkontribusi penting dalam hal sulit. Mengakui sifat kritis karyawan dalam kinerja dan peningkatan organisasi, berfokus pada peningkatan efektivitas organisasi, mendukung pengembalian investasi dari inisiatif perubahan, dan meningkatkan keselarasan antara perilaku karyawan dan keharusan strategis. Contoh penggabungannya yaitu penggabungan 2 organisasi menghasilkan OD dan CM yang berkontribusi pada perubahan yang berhasil. Ketika dampak dari perubahan organisasi mencapai tingkat tertentu, manajemen perubahan memberikan panduan dan arah untuk mengkatalisasi transisi individu tersebut. Perubahan operasional akan membutuhkan peran pekerjaan baru, pola pikir, dan perilaku yang akan didukung oleh eksekusi CM, OD, dan CM, berkontribusi pada kinerja organisasi. Bab ini menyajikan disiplin ilmu secara berdampingan dengan menambah kejelasan dan menggambarkan kemudian menunjukkan perbedaan antara keduanya, sehingga muncul seperangkat nilai dan perspektif bersama untuk menyajikan disiplin daripada membedakan, yaitu kontribusi penting dari masing-masing karyawan terhadap kesehatan dan kesuksesan organisasi di masa perubahan. Kuncinya adalah OD dan CM mendukung perubahan yang berhasil. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian ada kesalahan kata, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.